Jujur itu saya mau dapat 1000 viewers itu saja butuh waktu 1 tahun. Oh mereka ini menikmatinya itu lebih ke musiknya gitu loh. Yang penting bisa joget. Akhirnya saya cobalah rubah lagu Boom Bap saya itu jadi lagu disco tanah gitu. Nah akhirnya saya coba di perform dengan lagu itu sebagai lagu pembuka. Akhirnya meledaklah acara itu. Oh jadi mereka ini maunya kayak gini. Jadi debt collector berapa tahun? Saya debt collector itu sekitar 6 tahun Pak. Saya pernah mau lamar kerja di kantor gitu. Tiba-tiba pas mereka lihat kita punya muka saja surat kita langsung di ini. Di Jogja itu? Iya. Mereka tuh semua apalagi dengan tampang saya kayak gini Pak. Ya. Mereka semua itu dalam satu perumahan itu gak ada yang mau tegur sama kita. Walaupun bertetangga. Jujur. Mereka tuh anggap bahwa kita ini preman. Bisa bikin rumah tangga stabil. Tinggal kau pilih mana baik mana ganjil. Saya janji minggu depan lunasi angsuran. Kamis, Jumat, Sabtu tapi sepi panggungan. Aduh sayang, yang penting bisa makan tetap bersyukur. Tumpu kekurangan. Yo, talk, chill, tetap bikin thrill. Masuk pelan tapi deep and real. Hey, cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu. Podcast naik kelas, kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk, we speak. Ini asli gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekelas. Saya Soleh Solihun. Dan saya Bas Boy. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcast yang mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Kali ini bersama tokoh musik Indonesia Timur. Ada Toton Karibu. Please welcome dong. Kang, halo Kang Pak. Halo Kak Toton. Ini pertama kali saya ketemu langsung. Oh iya, saya juga sering lihat kalau beliau kan hip hop rap juga kan, jadi nggak pernah tahu. Apalagi dengan Kang Soleh, aduh ini luar biasa nih bisa diundang di podcast terkeren se-Indonesia. Sehat kan? Sehat alhamdulillah. mantap ya. Bas katanya mau ngapain dulu Bas sebelum apa? Kak ngopi kah? Ngopi. Saya ambil kopi dulu ya. Oke, siap. Boleh. Ngopi dulu, biasa nih hostnya butuh banyak supply. Banyak ritual-ritual. Dari Jogja naik kereta ya? Iya Kang. Karena rombongan banyak banget ini. Enggak, tapi memang gak suka naik pesawat sih. Soalnya turbulence takut. Kayak Ari Kriting Iya. Weh, Kak Toton takut naik pesawat? Iya. Jadi kalau mana pilih. Nah ini kopinya Kak. Oh kopinya. Oh, kopi. Jadi memang bubuk kopi kita lagi habis. Tapi kalau ada kelas mat latte duo tetap bisa ngerasain sensasi kopi. Oh, jadi ini asap yang merasain kopi. Nah, dalam wujud asap dia. Boleh Kak. Satu dulu coba. Saya Kirain kopi beneran, ternyata Bukan kopi. dong, latte duo. Yang cool tapi ngangenin itu loh. Iya. Selain kopi latte dua ada apa lagi? Nah ini kelas mile tuh sekarang juga ada duo-duo yang lain Kak. Iya. Di sini ada yang purple duo. Nih dia yang purple tuh rasa berry mint gitu. Oke. Sama satu lagi yang ini itu blue tea duo. Dia rasanya kayak teh berry gitu. Jadi ini kita mau coba asap ini dengan semua rasa-rasa varian minuman betul. kita bisa. Tapi yang pasti ini kopi dulu. Oh ya coba dulu kopi kopi. kopi coba dulu. Itu berarti ada kopi-kopinya gitu? Ada kopi-kopinya tapi ada dingin-dinginnya dikit. Bisa diklik juga dia Kak. Oh karena duo. Oke. Coba ya Kak ya. Coba Kak. Oh udah sedia lighter nih. Iya kalau pesawat gak bisa bawa lighter kan. Kalau kereta masih aman bawa lighter ya. Ini kayak lagi minum kopi ya Kak? Iya kan? Iya. Tapi gak ada airnya. Kok jadi suka? Nah, minta aja ke. Itu banyak kita. Ini banyak. Siap. Kalau mau pulang. kita ada Boleh. lagi. Boleh. Kan tadi rombongan banyak banget. Berapa orang sih kesini? Kita kalau jalan itu biasa 12, cuman karena 6-nya lagi cadangan jadi tinggal di hotel aja. 6 yang ikut Kak. Ngapain? Siapa itu posisinya apa aja? Apa aja sampai 12. Enggak, karena kan saya kan dengan Jackson Seran itu kan kita dua kan satu manajemen. Jadi kita kalau jalan, kalau di mana kan konser-konser itu kebanyakan kita dua barengan terus gitu. Iya. Oke. Jadi dia punya timnya 6, saya timnya 6. Jadi digabungnya 12 gitu. Oh. Nah ini kalau tim 6 ini apa aja jabatan mereka di tim ini? Jabatan mereka untuk tagih-tagih utang di situ. Kalau IO gak bayar itu mereka yang tagih. Ada pernah kejadian IO gak bayar? Enggak. Berani mereka gak bayar. Terlalu nekat ya mereka ya. Tapi kalau misalnya pergi-pergi ke acara-acara kayak gini kan selalu itu rame-rame.
Karena memang rata-rata hampir semua kan yang di Jakarta ini kan kita ikut acara-acara timuran gitu ya kan. Jadi memang ya namanya kalau orang timur berkumpul itu tidak mungkin 1-2 orang sih, itu rasanya masih hambar gitu. Iya, belum kumpul ya. Iya, Itu belum kumpul. Itu belum kumpul itu. Jadi mesti harus di atas 12 gitu baru sudah rasa kumpul. Gitu. Biar apa tuh? Biar seru atau gimana? Iya sih, mungkin karena kalau kita ngomong saja itu orang kan sudah berpikir bahwa nada kita, intonasi kita tuh kan besar kan kadang kan. Energi. Iya, energi. Jadi kalau gak ada orang-orang yang energi bersama kita itu kita rasanya tuh kayaknya bukan tempat kita gitu loh. Jadi mesti harus jalannya banyak biar kita rame-rame karena memang otak-otak gila semua kan, lucu-lucu gitu. Iya, bahkan ini aja kesini aja mau podcast aja harus berenam. Iya ya Kang. Maka karena mereka juga mau jumpa sama Kang Soleh sama. Ini anak-anak ini semua nih fans ini. Tapi Kak Stoton sudah sama tim Seramai ini dari awal kah? Kalau tim Seramai ini dari awal sih enggak sih Kak. Cuma karena memang adik-adik ini semua tinggal di rumah di Jogja. Jadi kita tuh bentuk tim ini masih tim kekeluargaan juga sih jatuhnya. Karena memang waktu awal berkarir mereka ini kan semua fokus kuliah gitu. Saya fokusnya karir. Ketika mereka lulus, saya bilang ke mereka, ya inilah sudah saatnya. Mungkin karena di saat kalian kuliah kan cari pekerjaan susah kan. Ya. Ya sekarang Tuhan sudah kasih rezeki buat saya sebagai kakak. Oke, kita semua. Jadi orang-orang yang berproses itu saja yang saya angkat jalan sama saya gitu. Oh, ini di TC Entertainment. Ya, TC Kreatif. Oh, TC Kreatif. Ya. Ini mereka kenal di Jogja atau dari? Iya, itu banyak yang kenalnya memang di Jogja. Adik-adik ini bukan kita kenal dari kampung, bukan. Datang kuliah di Jogja. Terus memang mereka banyak membantu saya di saat proses saya untuk berkarya gitu. Jadi ketika saya sudah ya dikasih rezeki, saya juga nggak mau lupa juga kebaikan mereka di saat membantu saya waktu zaman-zaman saya berkarya. Akhirnya saya kumpul lagi mereka. Jadi saya bilang ya ini sudah saatnya kita menikmati bersama. Saya nggak mau kalian tinggalin saya gitu. Oh, Nah, kan gitu. asli dari K. Iya. Tapi besar di Tual. Enggak Kak, saya itu aslinya Tanimbar. Tanimbar? Somlaki, iya. Itu dari mana tuh? Tanimbar itu di Kepulauan Tanimbar. Oh, Kepulauan Tanimbar. Dia kepulauan sendiri Iya, gitu. kepulauan sendiri. Cuman karena orang tua saya memang domisili di Tual di Kei. Jadi Tual itu kepulauannya Kei, Pak. Oh, Tual itu kepulauannya Iya, K. Kepulauan Kei, iya. Asli Tanimbar. Asli Tanimbar. Lahir di Tanimbar. Enggak, saya lahir besar semua tuh di Kei sampai saat Di K. ini. Iya. Oke. Tapi leluhur Tanimbar. Iya, saya punya moyang semua tuh dari Tanimbar. Gitu. Oh, itu bahasanya apa kalau di Tanimbar dan di K itu? Kalau bahasa sih, kalau bahasa daerah sih sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Karena memang orang Tanimbar sama orang Kei itu masih dekat aja sih Kak. Cuma karena daerah kepulauan, makanya kita harus menyeberangnya pakai kapal atau pesawat gitu. Oke, tapi secara kebudayaan masih Iya, mirip. Oh, Sama. rumpun bahasanya sama gitu Iya, Tanimbar sama. dan K itu. Iya, hampir mirip-mirip lah. Lalu Kak pindah ke Jogja. Ya. 2000 berapa tuh? Saya ke Jogja itu 2008. 2008. Kak. Dalam rangka apa? Dalam rangka mau berkarya. Tapi bilangnya ke orang tua mau kuliah. Gak sih sebenarnya itu memang kalau mau niat kuliah nih orang tua sendiri yang mau. Kalau memang saya memang dari awal memang kurang kurang ini di dalam dunia pendidikan itu saya memang jujur saya ini karena memang pergi sekolah itu saya dulu di belakang sekolah nggak masuk ke dalam kelasnya Pak. Jadi waktu ke Jogja itu tujuannya mau dulu kan masih rame-rame Let's Dance kayak gitu kan. Ya. Opa Jeko dan Kakak Hamdi di acara Global TPI ya kalau Global. Global Let's Dance. Let's Dance kan Kak. Bersama Iya. Gatsby. Gatsby. Wah, itu. Masih apa lagi? Itu zaman itu kan memang lagi memang betul-betul anak-anak timur itu semua tuh pingin hadir di acara-acara kayak gitu kan. Apalagi kan masuk TV dan lain-lain gitu. Saya juga punya impian yang sama gitu. Akhirnya saya coba dari Tual saya ke Ambon, naik kapal dari Ambon turun ke Surabaya. Karena memang mabesnya itu rata-rata itu semua di Surabaya. Mabes apa ini? Mabes untuk anak-anak dance, untuk anak-anak Oh. K itu di EVAF Community itu dulu tuh di Surabaya. Akhirnya saya ke Surabaya. Cuman karena memang teman-teman saya yang saya kenal di Surabaya waktu itu mereka lagi pulang libur ke kampung. Makanya gak ada yang kenal ya. Sudahlah saya naik bis menuju ke Jogja aja gitu. Kenapa tujuannya Jogja? Tujuan Jogja karena pas memang ada teman-teman yang
ada teman sekolah SMA yang kuliahnya di sana gitu. Ada kenalan. Iya. Iya banyak orang timur tuh pada ke Jogja merantaunya ya. Iya, Karena Pak. jarak yang dekat apa gimana tuh? Enggak juga sih Pak, kalau mau bilang dekat itu kita lebih dekat ke Surabaya. Karena kan Secara kalau dari terbang dari Ambon ke Surabaya langsung kan turun kan, nggak usah naik bis atau kereta ke Jogja. Benar, direct. Iya direct satu kali. Kalau ke Jogja ini, kalau zaman saya kuliah itu masih kurang sih anak-anak yang timur. musisi-musisi begitu masih nggak terlalu banyak. Tapi dulu ada teman di Jogja makanya Iya dulu ada teman di Jogja makanya saya ke Jogja gitu Pak. Kebetulan pula teman-teman di Surabaya sedang pulang Sedang kampung. pulang kampung. Nah, Berarti awalnya pengen jadi dancer. iya Pak, karena memang basic awalnya saya memang dance, bukan B-boy. dance modern gitu. Modern, Iya. iya. Tapi kayaknya orang-orang timur tuh kalau soal dance luas ya. Iya Pak, karena memang sudah terlatih dari kecil ya, karena acara-acara pesta kan di sana kan banyak kan. Iya, bahkan bukan dancer pun ngedance. Iya. Dance. Ya saya pernah berapa kali ada datang ke itu ulang tahun anaknya Ari Kriting. Oh iya. Ada dance-nya, wah itu. Sebuah kultur yang ini Jadi ya, di seru. sana itu sampai kalau ada di Sulawesi Utara itu Pak, Iya. itu orang meninggal juga tetap habis itu pesta. Dance. Iya dance, itu tidak peduli. Jadi memang sudah jadi kultur kita gitu sih kalau dengar lagu-lagu untuk joget-joget kayak gitu tuh sudah Ada nggak mendarah orang daging. orang timur yang kaku? Orang timur yang kaku sih jarang sih Pak untuk kita dapat orang timur yang kaku tuh ya. Pasti rata-rata bisa- orang timur begitu Iya. ada musik Musik pasti minimal joget luas. dia tuh. Bisa grooving. Iya. Cuma kalau dia disuruh joget sendiri paling belum bisa, tapi kalau sudah ada teman-teman yang di sampingnya itu Wah. sudah itu pasti keluar itu. Iya, tapi nggak istilah ya maksudnya nggak ada orang timur yang kalau misalnya ramai-ramai kumpul-kumpul ada yang diem aja nggak bisa joget gitu ya. Oh itu nggak ada sih Pak. Itu berarti itu dia lagi sakit gak enak badan kayaknya. Nah itu 2008 Surabaya terus ke Jogja. Ke Jogja Iya. 2009. Saya di 2009 Iya, ke Jogja. 2009 awal saya berkarya. Mulai-mulai di situlah saya dari dance pindah ke, dulu kan masih saya tuh memang genrenya itu hip hop rap Pak. Saya tuh memang hip hop rap dari awal. Jadi waktu itu kita di Jogja tuh kan punya komunitas hip hop rap itu anak-anak timur itu Melanesian Hip Hop Iya. Yogyakarta. Nah, di situ saya juga gabung di dalam komunitas tersebut. Akhirnya kita buat event-event, buat ini untuk hadirkan bintang-bintang tamu yang dari luar. Kita juga join sama Jogja Hip Hop Foundation sebagai tuan rumah. Iya. Habis kita buat event ya rajin-rajin. Cuman waktu itu kita lihat bahwa perkembangan musik hip hop rap sendiri ini susah ya untuk dijangkau gitu kan. Akhirnya sudah saya coba beralih lah untuk ikut market pasar gitu. Coba beralih ikut lagu-lagu yang sekarang ini. Ya puji Tuhan meledak di situ Pak. Musiknya dibikin disco. Iya bikin disco gitu. Karena yang saya pikirkan, waduh ini kita berkarya ini juga sudah bukan jadi hobi lagi nih, sudah jadi pekerjaan gitu Cari kan. makan ya. Iya. Sudah punya istri anak akhirnya Iya. cara bagaimana berpikir untuk rumah tangga lebih baik ke depan itu Iya. harus kan punya. Berarti menikah umur tahun berapa? Saya menikah itu tahun 2000 berapa ya? 4 tahun yang lalu ya Pak. Oh 4 tahun lalu. 2022. Iya 2022 Iya. saya menikah. Di situ baru berpikir wah harus sering Iya. di musik nih. Iya. Karena ada tanggungan. Iya betul Pak Bos. Karena memang jujur waktu itu karena saya memang dari awal dengan teman-teman sama Jackson dan teman-teman di Jogja itu kita memang pure hip hop rap. Kita nggak terlalu hobi di musik yang sekarang gitu. Makanya dulu berafiliasinya dengan Jogja Hip Hop Foundation Iya. ya, dengan Pemarjuki. Iya sama Bang Marmut sama Bang Balens. Iya. Kita semua di Jogja ya banyak-banyak minta masukan sama mereka. Akhirnya saya itu coba berpikir bagaimana kita bisa hidup ya, karena ini tanggungan lebih besar nanti ke depan ketika anak bertumbuh besar mau sekolah. Apalagi sekolah kan di Jawa sini kan aduh Lebih mahal ya. lebih mahal kakak demi Tuhan itu mau gila kita tuh. Nah pilihan disco, musik disco itu gimana tuh? Referensinya dari mana? Pak? Jadi waktu itu ada kejadian satu kali saya di Papua Pak. Jadi waktu itu saya kan waktu itu viral itu di lagu pop. Tapi saya duet sama adik laki-laki Justi Aldrin, lagu yang angin datang kasih kabar. Itu. Ketika kita dua naik di panggung, saya itu kayak gimana ya Pak ya? Istilahnya kayak kita dua
Kang Soleh duduk kan. Iya. Orang itu datang kayak minta foto itu. Ya istilahnya kalian gak mau foto sama saya juga gak apa-apa. Yang penting minimal dengan cara yang baik-baik gitu kan. Jadi mereka bilang, kamu minggir dong. Kita mau foto sama Justy kayak gitu. Iya, saya tuh kayak rasa, kok berarti saya gak dianggap ya gitu. Akhirnya ketika saya kan selalu jadi pembuka. Ketika di event-event kayak gitu. Saya jadi pembuka, habis saya baru Justy. Saya naik itu Pak. Saya lagi pakai lagu hip-hop saya yang keras itu. Itu ibu-ibu teriak, kau menyanyi beribut apa? Matikan itu suaramu, kita mau tunggu Justy Aldrin. Kayak gitu. Astaga. Iya sumpah. Sampai saya dimaki-maki. Iya. Sampai saya ini kok berpikir, mereka ini kok mau musik yang kayak gimana ya gitu. Sampai saya bingung. Dari situ jadi PR buat saya. Saya konser lagi beberapa daerah. Hal yang sama saya temukan juga. Dirasakan. Iya. Jadi saya bilang, mereka ini menikmatinya itu lebih ke musiknya gitu loh. Yang penting bisa joget. Akhirnya saya itu ada lagu saya yang lagu genrenya itu old school sebenarnya kan. Akhirnya saya rubah dia itu menjadi lagu disco tanah. Ketika saya bawa dia, judulnya itu Om Bagatal. Ketika saya main dropnya itu masyarakatnya semua pada heboh. Saya bilang kuncinya di sini gitu. Oke lah, jadilah Toton Karibo masuk lagi lagu disco gitu. Itu ngedadak di panggung di improvisasinya? Jadi itunya memang kejadiannya itu ketika saya dari panggung ke panggung Pak. Jadi ketika dari panggung ke panggung saya bawa lagu hip hop rap yang betul-betul kayak old school, boom bap dan lain-lain itu. Totok lah ya. Iya, gitu. mereka tuh semua kayak patung doang gitu. Terus kayak anjing turun lu. Buat kotor, buat ribut. Berarti sering dimaki-maki. Iya. Jadi disitulah bagaimana saya berpikir, bagaimana saya bisa dapat penggemar baru. Karena jujurnya kita punya penggemar hip hop ini cuma paling teman-teman komunitas yang respect kita gitu. Iya. Akhirnya saya cobalah rubah lagu boom bap saya itu jadi lagu disco tanah gitu. Akhirnya saya coba di perform dengan lagu itu sebagai lagu pembuka. Akhirnya meledaklah acara itu. Jadi mereka ini maunya kayak gini. Ya sudahlah. Akhirnya terbitlah Ngapain Repot dan lagu-lagu lain yang memang buat gitu. Itu titik mulanya. Iya. Berarti itu di timur dulu, dicoba di panggung-panggung timur dulu itu. Iya di timur. Tapi di timur juga nggak semua orang suka lagu-lagu rap juga sih. Yang paling kalangan anak-anak muda sih Pak. Kalau orang tua kayak gitu mereka kadang-kadang bilang kematikan lagu-lagu beribut itu. Nah gitu. Iya. Ya, tapi itu ingat gak di kota mana pertama kali nyoba dibikin disco tanah itu tadi? Waktu yang disco tanah itu saya di Manokwari kalau nggak salah. Di Manokwari. Acara apa itu? Acara ulang tahun Manokwari. Nah itu di situ. Gede dong panggungnya. Iya. Saya main di situ, akhirnya mereka semua kayak menikmati. Apalagi kan saya buat lucu-lucu sedikit kan gimmick kayak. Jadi kita tuh kadang-kadang kan judul lagunya itu Om Bagatal. Kadang-kadang bukan omnya saja yang gatal, tanta-tanta juga bisa bagatal gitu. Nah mereka Omba tuh Om Bagatal, Om Bagatal. Om gatal. Iya, Om gatal gitu saya buatnya. Akhirnya sudahlah, karena ada dropnya. Ya mereka hands up, ibu-ibu, tante-tante semua situ pada joget. Padahal belum pernah denger lagunya. Padahal belum pernah. Itu dari situ baru saya tahu. Berarti kita apapun kita mau idealis, tetapi yang kita butuh adalah pendengar gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk bukan ada di posisi nyaman karena memang kalau saya juga anaknya gubernur atau anak pejabat saya mau bertahan di idealis saya gitu. Cuman karena saya juga butuh hidup, butuh makan. Akhirnya saya coba geser ke samping ya akhirnya diberikan yang lebih besar gitu. Menyiasatinya gimana supaya komersilnya dapat tapi hati lu sebagai musisi tidak merasa terlalu sell out gitu? Jadi saya itu ikut pasar Pak. Jadi ketika di mana musik galau lagi naik saya juga bisa ada di situ. Karena memang saya ini kan lebih ke songwriter. Saya lebih ke tulis-tulis lagu. Akhirnya saya itu lihat pasar, kalau ketika tahun ini apa yang naik ini kira-kira di timur. Ya saya coba mengikuti itu. Kalau saya mau bertahan di sini terus, nggak bisa. Karena saya itu berpikir bahwa roda ini berputar Pak. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi kalau kita ada di atas dengan mengikuti momen terus, pasti kita bisa bertahan. Begitu. Jadi yang tidak merasa mengkhianati idealisme dengan begini. Iya, saya tetap masih punya lagu-lagu idealis itu masih ada yang saya buat. Cuman ketika saya mikir untuk lepas ini marketnya sedikit Pak. Gitu. Selalu ngeliatnya ke timur dulu trennya? Iya. Karena saya maksudnya mau bagaimanapun juga kita timur
Ya walaupun mau kalah penduduk ya Pak ya. Cuman kalau materi yang selalu kita buat itu di timur sudah laku, saya yakin juga di barat akan suka gitu. Iya, dan Iya. ternyata terbukti. Iya. Terbukti. Menurut lu kenapa? Kok bisa orang-orang bahkan ya di Pulau Jawa, Sumatera suka Bahkan gitu? kena gitu. Iya. Iya, karena menurut saya itu gini Pak, kalau kita mau ikut trennya Indonesia, khususnya di Jakarta ya, kita bersaingnya sama yang terlalu raksasa susah Pak. Jadi kita harus cari pasar kecil dulu. Kalau saya itu marketnya saya lihat ke pasar kecil saya dulu. Ketika pasar kecil ini mereka lebih memperluas musik saya, maka akan bisa sampai di barat gitu loh Pak. Kalau saya mau paksakan tabrak Jakarta satu kali, wah itu susah Pak. Itu kita harus lambung bapak-bapak yang digambar ini semua itu. Itu sulit menurut saya sih. Cara mengetahui tren yang ada di timur tuh gimana? Kalau sekarang kan dibantu oleh TikTok ya Pak ya. Nggak bisa dipungkiri itu karena sekarang kita main lagi FYP ini apa ini? Gitu. Jadi saya tuh ikutnya di situ. Saya Harus lihat update momen, berarti ya. momen apa yang lagi naik, oke saya coba buat materinya kayak gitu. Momen apa yang lagi naik saya ikut kayak gitu. Cuman kadang-kadang sih kayak lagu yang paling gak masuk akal itu lagu Ngapain Repot ini Pak. Iya. Iya jujur, lagu itu saya tidak pernah berharap untuk dia viral. Tapi ternyata besar sekali. Karena padahal tiba-tiba begini, oh bisa disukai gitu. Iya. Kenapa tapi Kak memikirkan lagu Ngapain Repot tidak akan besar awalnya? Karena menurut saya juga paling lagu ini juga mau tembus sampai ke Jakarta ini gak bakalan bisa karena memang materinya lagunya karena timur, Iya. terus kayak bahasanya juga bahasa timur, Terlalu lokal gitu ya? iya lokal. Akhirnya tapi saya itu waktu itu karena dengan produser itu dia bilang ke saya kan, dia bilang ke saya kata, kakak lagu ini pasti naik. Saya bilang jangan menghayal terlalu berlebih gitu. Jadi waktu itu lagu Ngapain Repot itu sudah lama saya buat Pak. Sebelum rilis itu sudah jadi itu sekitar 4 bulan. Wih lama. 4 bulan. 4 bulan saya sudah buat sebelum Freshly take vokalnya itu sudah jadi saya sudah buat. Tapi ketika produser saya ini dari Papua dia datang, dia pulang liburan, saya kasih dengar lah dia materinya. Saya bilang ini ada lagu baru nih coba. Dia yakinkan saya, dia bilang kakak ini bagus ini, lagunya naik ini. Ayo kita jadikan. Ya sudah selesaikan dari situ baru keluar dia. Tapi gak punya XP sampai di situ sih Pak. Tapi lagu yang pertama kali membawa nama Totoan Karibo ke Nasional ya. apa? Yang mana? Iya lagu yang pertama yang membawa saya pertama masuk di TV untuk pertama kali itu lagu Balik Pulang. Oke. Oh, Balik Pulang. Iya lagu Balik Pulang itu ya. Angin datang kasih kabar. Itu dengan Justy Aldrin. Tahun berapa itu berarti Balik Pulang tuh? Itu pas Covid itu Pak. 2020 ya? Iya. Itu pas zaman Covid. Jadi waktu itu kita diundang. Kita nyanyinya kayak gini aja. Gak ada penonton. Iya live lah. Jadi iya live-nya itu di semua gak boleh ada perkumpulan kan kayak gitu. Akhirnya kita cuma nyanyinya di depan kamera aja di sambil live gitu. Berarti berapa belas tahun tuh Totoan Karibo berjuang sampai akhirnya Pecah telur gitu mungkin. istilahnya. Kalau dulu dengan Justy itu memang saya dengan Justy ya kita dua masuk di TV dan viral. Cuman memang itu orang lebih tahu Justy Aldrin karena memang dia yang vokalisnya kan. Saya cuma di bagian rapnya doang. Itu ketika saya semakin kesini tuh baru saya sendiri tuh sekitar sebenarnya sudah mau 17 tahun sih Pak. 17 tahun. 2 dekade. Iya mau dekat 2 dekade nih sih. yang bikin yakin apa bahwa ini jalan yang kupilih nih musik? Yang bikin yakin adalah doa Pak. Jadi ada satu momen yang dimana pernah saya betul-betul sudah seperti orang gila Pak. Saya berdoa itu di bawah pohon. Ada kayak gang itu kayak tempat santai gitu Pak. Di kos-kosan. Ini di Jogja? Iya di Jogja Kak. Jadi itu jam 12 itu saya ingat semua kamar itu terbuka karena panas kan. Kosnya gak ada yang pakai AC. Jadi butuh angin segar. Semua itu buka pintunya. Saya itu betul-betul dilema Pak. Antara mau harus lanjutkan pekerjaan saya debt collector ini atau mau lanjut ke musik. Itu saat itu sedang jadi debt collector Kak? Iya. Jadi saya itu bingung bahwa ketika saya mau lepaskan debt collector saya gak punya uang lagi nanti. Tetapi musik saya yang nonton ini Pak, jujur itu saya mau dapat 1000 viewers itu saja butuh waktu 1 tahun. 1000 viewers. Tetapi disitulah Tuhan mencoba saya betul-betul berdoa sambil menangis. Sampai anak-anak di kosan itu semua tuh pinggir dekat dengan saya terus mereka ngomong Kak ada masalah keluarga Kak mungkin ayah atau ibu ada sakit di kampung gitu. Jadi mereka semua tuh kayak kesian lihat saya juga terharu tuh. Siang-siang menangis gak tahu gak ada hujan gak ada
ombak sudah menangis. Saya bilang ke mereka, saya bilang enggak, saya cuma mau butuh pilihan saja. Jadi hidup memang pilihan, berat. Karena memang saya punya tanggungan dengan istri yang, saya punya istri ini, itu kita dua pacaran itu sekitar 8 tahun Pak. 8 tahun itu dia udah gak kuat lagi dengan kehidupan saya. Karena memang saya gak punya apa-apa. Cuman disitulah jalan Tuhan, saya coba betul-betul tekun fokus berdoa. Dari situ saya buat lagu hip hop dan lagu hip hop rap yang waktu zaman itu mencapai 1 juta dengan hip hop yang boom bap old school begitu Kak. Itu tembus di channel YouTube saya. Apa judulnya? Judulnya Barani, Pasukan Barani. Pasukan Barani. Nah, Itu Pasukan musiknya Barani. masih boom bap. Iya masih boom bap. Itu baru pernah tuh saya merasakan viewers sebanyak itu di dalam YouTube channel saya. Nah, dari situ saya langsung lihat bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya gitu. Masih ingat doanya seperti apa? Saya cuma minta Tuhan, apakah jalur saya ini harus betul-betul lanjut ke debt collector atau saya harus berhenti dan saya fokus ke musik. Tetapi apabila kalau dua-dua ini memang sudah tidak ada, saya sudah ikhlas dan siap pasrah saja. Karena memang waktu itu istri saya sudah mau siap mau pulang, sudah mau tidak lanjut lagi dengan saya. Mau menceraikan. Belum nikah sih Pak, masih pacaran. Mau ninggalin. Iya. Pacar tidak punya masa depan dianggapnya. Gitu. Tetapi di situ jalan Tuhan menunjukkan jalan yang baik. Akhirnya sampai sekarang dia juga sudah bahagia dengan saya. Kita dua lewati badai yang sangat besar. Jadi gitu. si yang lagu rap itu yang malah yang membuat motivasi saya tuh Pak. Meyakinkan Iya. gitu ya. Jadi debt collector berapa tahun? Saya debt collector itu sekitar 6 tahun Pak. Oh lama juga. Iya. Ada nggak yang sadar waktu Kaks kolek, wih ini lagu yang menyanyikan lagu ini toh gitu? Ada sampai ulang-ulang kali. Sudah ulang-ulang kali Kak. Jadi kayak contoh saya tahan motor mereka Pak. Terus tiba-tiba saya pulang itu, saya upload lagu. Mereka bilang, woi tadi kau kah yang tahan kita punya motor itu. Cuma karena saya malu, saya tuh hapus komentarnya itu loh biar jangan tahu. Jangan tahu orang-orang. Oh mereka inget. Oh iya. ini. Terus kan saya juga jadi tukang parkir pernah gitu kan. Di mana? Di tempat biliar di Jogja juga. Jadi saya tuh malu kalau cewek-cewek timur apalagi ya. Kalau sudah habis main biliar kayak gitu. Terus ada dengan 2-3 teman gitu. Mereka tuh kayak parkir. Saya tuh mau ke sana, aduh ini takutnya dikenal lagi anjir itu lagi Karena gimana. timur pasti mungkin kalau timur pasti kenal. Kalau orang Jawa mah gak usah pikir, maju aja gitu kan. Iya. Cuma karena timur, ya sudah maulah maju lah. Kayak, Kak Toton ya? Lah iya. Kakak jaga parkir? Iya. Sebenarnya tidak juga sih, cuman ada teman yang jaga lagi. Padahal jaga gitu. Padahal jaga ya. Iya. Gimana cara orang bisa dapat jatah parkiran tuh gimana sih? Memang karena waktu itu saya jaganya itu bukan karena atau preman-preman Kak Pak. Karena bosnya itu dia itu punya biliar, terus nggak ada orang yang jaga parkirannya. Terus waktu saya main biliar, dia bilang ke saya, "Bang, kamu bisa nggak jaga parkiran?" Saya bilang, "Oh iya Pak, tapi dapat uang nggak?" Dia bilang, "Nggak, nanti aku gaji." Jadi ya sudahlah aku ikut cari-cari uang buat produksi Pak. Oh sambil bermusik sambil juga bermusik, parkir. iya. Berarti di antara itu ada dari debt collector juga. Iya, jadi jaga debt collector juga itu saya juga berkarya Pak. Jadi sering jalan karena memang produksi kan butuh biaya. Nah jadi saya pekerjaan itu semua itu untuk biaya musik saya gitu. Kalau debt collector tuh gaji atau komisi? Kalau kita bicara internal tidak ada gaji Pak. Eksternal yang digaji, internal yang digaji, eksternal itu yang di luar. Komisi. Iya. Iya. Kalau internal kan yang di kantor, mereka yang kasih kita SK kayak gitu untuk penarikan. Kalau mereka itu yang digaji. Kalau kita ini digaji sesuai penarikan kita gitu. Oh dapat komisi. Iya dapat komisi gitu. Misalnya berapa persen tuh kalau? Itu tergantung keterlambatan angsuran sih, pembayaran sih Pak. Kadang-kadang kalau dia WO lumayan kita bisa dapat lumayan. WO itu apa? WO itu kan kayak sudah keterlambatannya 6 bulan bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke atas kayak gitu. Oh berarti makin terlambat semakin besar yang kita bisa dapat. Juga kita bisa dapat. Bukan lihat dari kendaraannya. Pernah gagal narik gak? Ulang-ulang sih Pak. Oh iya? Iya. Kalau namanya rezekinya dapat, kalau nggak rezeki juga nggak bisa dapat ya. Mau gimana lagi, besok pulang tidur, besok bangun kerja lagi. Tapi kalau dari sisi debt collector, ketika yang ditagih itu nggak mau bayar-bayar, stres nggak ke yang nagih?
Aduh Pak, itu bisa terjadi baku pukul sebenarnya. Itu tergantung kita sih sendiri. Tergantung kita sendiri, itu nggak bisa pungkiri bahwa ketika nasabah ini betul-betul dia telat membayar, tetapi dia sendiri yang ngotot seakan-akan dia ini yang salah, yang paling benar. Nah gitu. Cuman kita itu punya ada beberapa solusi. Kayak contoh kita pergi, mereka memang keras, ada yang pakai backingan dan segala macam. Ya sudah, kita ajak baik-baik. Kita bilang ya di sini kita bukan datang mau mencuri gitu kan. Kita tahu bahwa ini bukan hak kita sebenarnya, cuman kita diberikan kuasa. Jadi apabila kalau kebanyakan kan orang mengatakan DC ini nakal dan jahat, mungkin oknum-oknum aja ya Pak ya. Kalau setahu saya kita kerja dengan prosedur yang ada, ya tidak akan menjadi pelanggaran yang kita buat di lapangan. Gitu. Kalau memang kita dengan kadang-kadang debt collector itu diuji Pak. Gimana? Jujur. Diuji dengan cara harus kita dibuat emosi untuk harus memukul kayak gitu. Nah itu kalau dapat orang yang salah itu bisa kejebak sama nasabah. Coba kalau saya waktu itu memang ya karena sudah ikut abang-abang lama, jadi kita itu memang bisa menahan emosi. Belum pernah mukul berarti selama 6 tahun? Belum pernah. Puji Tuhan tidak pernah. Suka kasihan gak sama yang ditagih? Kasihan sih Pak. Ada yang momen dimana yang saya berhenti di situ karena memang ada momen yang membuat saya tuh rasa bahwa ini tidak sebenarnya pekerjaan yang menurut saya bukan yang terbaik bagi saya. Itu kejadiannya itu pas ada ibu-ibu baru habis lahiran di rumah sakit Bethesda di Yogyakarta. Motornya motor Revo Kang. Revo yang ya sebenarnya sudah busuk juga sih. Cuman waktu itu teman-teman ini 1 hari itu belum dapat tarikan apa-apa. Oke. Memang motornya ini telat. Angsurannya telat. Telatnya itu 6 bulan. Ketika mereka itu jalan, tiba-tiba memang masuk platnya itu kan. Biasa kan mereka bidik gitu kan, pakai di plat nomor. Ya. Tiba-tiba masuk. Mereka panggil, ayo Ton kita kejar. Masuk. Karena itu kan pakai helm, terus ibunya itu baru habis lahiran Pak. Itu anaknya itu baru belum sampai 1 hari keluar dari rumah sakit karena tidak punya biaya nginap di rumah sakit. Terus kita samperin ke samping motornya. Motornya itu. Teman ini ngomong, Pak ini mohon maaf motornya telat. Cuman waktu itu saya tuh pas lihat, ini anak bayi loh. Ibunya itu sudah menangis. Jadi mereka ini mati-matian harus tarik teman-teman ini. Saya bilang, coba kita ada di posisi, kalian sekarang ada di posisi sebagai keluarga atau saudara atau memang orang tua dari ibu dan bapak ini, kalian punya perasaan gimana? Mereka tuh ngotot Pak. Teman-temanku tuh, jadi kita 6 orang. Mereka berlima itu mati-matian harus, motornya harus diangkat. Cuman saya dari situ memang punya hati nurani yang betul-betul saya sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan gitu. Akhirnya dari situ yang memutuskan pulang, saya langsung berdoa jam 12 siang. Urusannya ke sana. Iya. Karena waktu itu mereka mati-matian mau tarik, saya bilang kalau memang kalian mau tarik, saya hari ini juga berhenti dan tidak ikut lagi kerja. Dan itu memang putusan saya Pak. Ketika saya mau jalan, saya punya uang cuma 200.000. Saya titip pesan ke ibunya, ibu ini saya tidak punya apa-apa lagi. Ini ada uang tidak seberapa tapi bisa bekal buat ibu balik ke Gunung Kidul. Semoga ibu dan adik sehat-sehat begitu. Jadi saya mau balik aja. Jadi saya sudah bertengkar sama teman-teman. Motornya dibawa tetap? Itu nggak tahu Pak, karena memang saya sudah jalan kasih tinggal. Itu mereka punya urusan. Saya bilang ya kalau ini kalian buat hal yang menurut saya tidak manusiawi lagi, pasti kalian akan dapat ganjarannya gitu. Tetapi saya waktu itu percaya bahwa pasti rencana Tuhan itu baik. Saya kasih 200.000 waktu itu kalau nggak salah. Saya langsung jalan pulang ke kos. Terus saya berdoa itu Pak. Itu jam 2 siang tadi. Jam 2 siang. Sudah akhirnya dari situ ya Tuhan membuka rezeki sampai saat ini, amin. Gitu. Itu kalau dalam Islam karena sedekah jadi dapat rezeki lebih besar. Iya, Pak, itu yang saya percaya sih. Kalau ketika selalu baik, mungkin tampang kita sangar, tapi kalau kita baik dengan orang, pasti orang-orang baik juga akan dikeliling oleh kita begitu Pak. Tapi teman-teman gak musuhin? Gak. Sampai sekarang ini baru mereka sadar. Sekarang ini baru mereka kok, wih Tutun sekarang sudah
sudah masuk TV kiri kanan sana sini. Saya bilang ya puji Tuhan itu berkat kalian juga saya bilang. Kita bisa belajar kan dari hidup yang keras. Sampai saat ini kita menikmati hidup ya. Saya bilang jalan-jalan kalian sekarang menikmati semua. Tapi mereka kadang sudah balik ke kampung. Sudah punya usaha sendiri-sendiri. Kenapa orang timur stereotipnya debt collector? Pilihan sih Pak. Pilihannya gimana maksudnya Kak? Karena jujur ya mungkin awal-awal itu kan saya minta maaf pertama-tama tuh rasis itu masih terlalu tinggi buat kita. Akhirnya yang membuat kita itu rasa minder sebenarnya. Padahal kita tuh mau cari kerja yang baik-baik. Serius. Waktu itu. Saya pernah mau lamar kerja di kantor gitu. Tiba-tiba pas mereka lihat kita punya muka saja surat kita langsung di ini. Di Jogja itu. Iya. Jadi itu yang membuat kebanyakan kenapa pertanyaan yang tadi Kang Soleh itu. Sebenarnya ini kita tidak semua orang timur itu mau jadi debt collector. Mereka mau pingin kerja yang baik-baik. Cuman ketika kasih lamaran. Seringnya dapat penolakan. Itu gak tahu. Kadang-kadang nanti bilang nanti dipanggil untuk interview tiba-tiba hilang begitu saja. Iya. Dan lamaran itu bukan satu loh Pak. Itu anak-anak teman-teman banyak yang kita semua sama-sama coba lakukan hal itu. Cuman memang gak pernah ada respon sama sekali kayak gitu. Makanya kalau mau dibilang kalau pekerjaan lain ya pasti mereka kalau diterima di pekerjaan yang lebih baik mereka mau. Gitu. Sekarang setelah sukses ada yang berbeda gak misalnya dulu orang memandang Toton Kak, ya maksudnya sebagai pribadi, ada yang kerasa gak berubah gak pandangan orang? Berubah Pak, jujur di tempat sekarang saya tinggal, itu awal saya masuk itu mereka tuh semua, apalagi dengan tampang saya kayak gini Pak. Mereka semua itu dalam satu perumahan itu gak ada yang mau tegur sama kita, walaupun bertetangga, jujur. Mereka tuh anggap bahwa kita ini preman. Cuman saya tuh selalu, apalagi kan anak-anak ini semua ini kan ikut tinggal di rumah. Kita dalam rumah itu Pak, saya punya rumah itu yang tinggal itu 14 orang. Ramah. 14 orang semua laki-laki besar-besar semua. Kamar ada berapa kamar di rumah? Kamar 3. 14 orang. Ini jujur Pak. Jadi istri gak keberatan? Gak. Kalau saya dengan istri itu memang dari dulu, zaman dulu tuh kita dua tidak suka sendiri. Tapi 14 terlalu ramai lah. Kang Soleh sampai kita punya itu tuh tangga naik itu jadikan lemari. Itu udah gak muat lagi. Sampai sedikit lagi rumahnya mau meledak gitu. Rumahnya berapa meter emang? Kalau rumah sekarang memang masih kontrak. Iya. Yang 14 orang ini. Iya 14 orang ini kontrak. Kan makanya saya lagi baru bangun rumah lagi. Iya tapi ini yang sekarang yang rumah 14 orang itu berapa? Itu 100 meter aja Pak. 100 meter? Iya. 14 orang? 14 orang. Kamar mandi berapa? Kamar mandi 3. Oh kamar mandi 3. Iya 3. Tapi yang satu jongkok. Rebut-rebutan jadinya. Iya. Tapi ya kita semua happy. Iya. Oh enggak tadi tetangga sekarang menyapa? Kalau tetangga sekarang semua tuh sudah pada tahu, apalagi karena mereka sering-sering lihat saya nongol di TV dan lain-lain. Akhirnya dari situ baru mereka, oh ternyata musisi ya dia. Saya bilang iya saya musisi bukan musibah. Baru sekarang mereka lebih ramah. Iya lebih, ya sekarang sudah mulai ada kayak kita punya paguyuban begitu, mereka ajak-ajak saya juga untuk selalu berkoordinasi dengan warga. Nah sedikit lagi saya mau jadi security kayaknya. Nah ini mau bikin rumah nanti 14 orang ini diajak juga nih ke rumah baru nih. Iya karena atau ini bukan lebih Pak. Karena memang rumahnya agak gede jadi saya minta kayaknya 30 lagi. Bawa dari kampung lagi. Kamar berapa di rumah baru ini? Kamarnya 7. Oh kamarnya 7. Makin banyak. Iya makin banyak ini. Udah lebih gede dong, lebih berapa ratus meter sekarang? Sekarang yang saya ambil 400. Wah cukup. Tapi ya gak pernah istri, itu teman-teman kamu keramaian tuh. nih gitu. Kalau istri itu Kak, sampai ada itu adik-adik saya ini yang mereka mau pingin hidup mandiri. Cuman kalau saya dengan istri bilang kalau kalian mau hidup mandiri kalian gak usah kenal kita lagi gitu. Jadi kalau bisa nanti mereka menikah semua tinggal sama-sama kita gitu ya. Karena memang iya saya sukanya rame sama istri tuh, nggak mau sendiri. Anak berapa umurnya? Anak saya baru 2 tahun Pak. Berarti tenang dong kalau kalian pergi keluar rumah ada banyak yang nungguin rumah ya? Iya, jadi nemenin anak. Jadi saya sudah, karena saya kan berpikir bahwa kalau saya bawa teman-teman adik-adik ini semua keluar dari rumah kan ada yang kosong pasti Pak. Jadi saya tuh sudah atur kalau kali ini kalian berapa orang yang ikut saya berangkat, separuh tinggal. Karena saya kan punya ini usaha apa namanya? Collection gitu Pak. Ada mainan.
Collection apa nih Kaks? Baju. Oh, baju. Ada jualan, ada toko di Jogja kan, di samping rumah juga. Jadi ada teman-teman, adik-adik itu yang saya panggil dari kampung untuk memang fokus jaga di situ. Oke, jadi ngelola koordinasi pun toko. gampang. Iya. Apa nama merek clothingannya? Brutal Collection, Pak. Brutal Collection. Serem amat. Kaks, mau bertanya soal musiknya Kaks Toto. Ini kan tadi setelah momen berdoa tadi ada lagu Boom Bap 1 yang memberikan hasil yang lebih menjanjikan. Lalu Kaks Toton banyak mengganti arahan musik jadi seperti yang hari ini. Itu referensinya dari mana Kaks? Karena terdengarnya sangat khas gitu loh. Kalau mau referensi ini sebenarnya saya ini jujur ya kayak saya ini jarang dengar lagu luar. Bahkan ketika saya buat lagu itu saya tidak mau kayak saya produser contoh dia putar lagu nih lagu-lagu luar. Coba kakak buat kayak gini referensinya. Saya itu gak bisa. Saya itu kadang-kadang itu kayak berhalusinasi aja sendiri-sendiri. Jadi belum ada musik pun juga itu kadang-kadang lirik itu sudah jadi. Sudah ada di kepala. Iya, sudah jadi terus saya kayak humming aja. Jadi nanti kalau sudah humming terus saya kirim ke produser. Coba kamu buat, cari-cari menurut kamu seenak-enaknya kamu saja. Dia buat. Kalau nanti masuk ya oke jadi gitu-gitu aja. Kalau mau bilang referensi sih kalau memang hip hop rap ya pasti kita akan kiblatnya di luar toh pasti ya. Dulu dengerin hip hop gara-gara siapa? Hip hop kalau di Indonesia itu saya lebih ke Abang Saikoji, Kakak Igor. Iya. Kakak Igor. Gara-gara dia berarti pengen jadi hip hop rapper. Iya, dulu karena memang waktu itu memang sudah ada Kang Iwa juga, cuman mungkin lagu-lagu yang sampai ke timur itu lagunya Kakak Igor. Yang mana yang paling dari Jomblo. Online itu banyak masuknya ke timur karena kita kan pakai untuk perform dance kayak gitu kan Kak. Karena beatnya enak buat dance. Gitu. Oh dari situ. Iya, jadi banyak anak-anak timur itu lebih ke kayak Kakak Igor, Kang Iwa juga. Cuma kan Kang Iwa kan waktu itu Batman Kasarong aja ya. Iya. Yang enak buat ini dance ya. Apa background dance-nya Kaks berpengaruh sampai lagu-lagunya suka ada momen break buat dance-nya kan itu selalu ada dance drop kan? Iya gitu. dance. Itu karena memang gerakan itu kan MC Hammer Kak, MC Hammer. MC Hammer itu jadi gerakan itu gerakan jadul sih jatuhnya. Iya. Karena memang dulu di Ambon itu hampir rata-rata itu memang semua tuh grup dance-nya itu harus ada gerakan Hammer. Hammer itu can't touch this gitu. Iya, jadi Hammer itu pas ketika saya bawa datang ke Jogja juga itu orang-orang di sana itu bingung, kok kamu main gerakan apa sih? Karena saya bilang di sini kalian gak ada ya? Bilang gak ada. Oh jadi ini cuma memang di timur gerakan itu. Dan saya coba-coba belajar memang ternyata itu MC Hammer itu dia memang rapnya juga dari luar. Tapi memang ketukan-ketukan pukulan beatnya itu memang lebih fokus ke gerakan-gerakan kayak gitu kan. Iya. Yang dance yang gini-gini apa sih yang kaki ngegang gitu-gitu ya? Apa sih? Kalau MC Hammer kan joget tuh. Iya. Itu dia jatuhnya Hammer Kak. Gerakannya. Jadi kita ikut namanya MC Hammer kan. Jadi disebutnya Hammer. MC Hammer. MC Hammer. Jadi ya sudah nggak tahu gerakannya apa kita ikut aja Hammer. Oh disebutnya Hammer. Hammer kalau timur. Itu kan kayak di lagu Ngapain Repot di bagian buntutnya ada buat dance gitu. Oh, kalau si ini Brutal Connection nih. Brutal Collection. Iya. Ini buat Ora Urus. Jadi saya tuh punya artikel-artikel sendiri Kak. Jadi kayak judul-judul lagu begitu. Saya buat jadi merchandise kayak gitu juga sih. Ini siapa ceritanya nih yang ini nih? Yang ini kan Kaks yang mana? Ini Jackson. Oh itu Jackson. Jackson Sheran ini saya. Itu Toton. Yang bawah? Ini Justy Aldri, ini Wisbaker. Wisbaker ini Justy Aldrin. Kita kan berempat yang nyanyi. Di lagu ini Raminggir Tabrak. Iya, Ora Urus ini. Ora Urus. Ini lagu tentang apa sih Ora Urus? Ora Urus ini saya cuma waktu itu karena berpikir Tabula Bale kan sudah Minang Timur. Ya. Coba ya saya bikin Jawa Timur gitu kan. Jadi judulnya Ora Urus kan bahasa Jawa nih sebenarnya. Iya makanya. Tapi di lirik soal kayak istri terlalu banyak, pasangan terlalu banyak komplain gitu itu. Di liriknya itu Ora Urus ini bukan yang komplain pasangannya, kayak di liriknya ini kayak iya betul. Iya kan? Iya dia lebih ke marah-marah kayak gitu, lebih kayak cuma mau hedon aja, nggak mau susah kayak gitu. Iya. Jadi saya bilang ya daripada hidupmu membuat aku sendiri yang pusing, mending ya kita berhenti aja Ora Urus, pikir dirimu sendiri, aku jalan gitu aja. Kesadaran buat masukin unsur-unsur dari budaya lain tuh itu pertimbangan komersil atau apa? Ya pertama itu juga sih Pak, harus komersil juga kan.
Karena waktu itu saya kan orang urus ini kan kayak rak minggir tabrak. Orang itu kan kayak ada lagu Pak Marsuki juga Iya, kan. yang orang minggir Iya, tabrak orang itu. minggir Iya, tabrak. Saya itu izin Pak. Oh, memang Iya, izin. saya izin. Pak Bos izin ini, saya juga ada pakai lirik rak minggir tabrak. Tapi kalau Pak Bos nggak berkenan, Dihapus. saya izin saya Hapus. hapus. Tapi nggak apa-apa Ton, itu budaya. Saya senang, beliau juga respect. Oh, akhirnya orang urus saya keluarkan lah gitu. Kalau waktu itu dia bilang gak usah, oke berarti enggak. Saya ganti. Nih bisa dinyanyiin pakai gitar akustik kan? Kita punya pemain gitar nih, Oke. adanya Oslo Ada, Ibrahim. jago banget nih dia. Ini dia Adanya, jago banget adanya nih dia. Oslo. Coba kita mau ngetes nih pemain gitar kita, bisa Oke. nggak? Kemarin dia yang pas naik gila nyerah. Iya. Kalau orang urus ini kayaknya gampang sih kalau gitar. Coba, Fahri bisa nggak Fahri? Coba Fahri. Oke bisa. Yakin? hati-hati, Fahri. Coba, silakan Fahri. Orang urus. Tahu nggak? Sudewasa bukan anak kecil, bukan di dinas, hidup masih Sipil. bisa bikin. Nadanya kok kayak gak pas ya kak? Iya. Terlalu rendah kayaknya. Payah nih Ya, pemain ya. gitarnya payah. Katanya jago. Mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, siap. Mohon maaf, Kita mohon kan, maaf. mohon maaf kita ini. Oke. Apa? D. D. Oh dari D. Bukan anak kecil, bukan di dinas, hidup masih sipil. Bisa bikin rumah tangga stabil. Tinggal kau pilih mana baik mana ganjil. Saya janji minggu depan lunasi angsuran. Kamis, Jumat, Sabtu tapi sepi panggungan. Aduh sayang, yang penting bisa makan, tetap bersyukur tumpu kekurangan. Kau tinggal tuduh saya terus. Tuduh saya terus. Kalau begitu sekarang hidup nih kau yang urus. Saya capek ora urus. Nice. Terbaik abang. Bisa juga ternyata, bisa juga. Diam dulu, jangan pergi dulu. Lirik lu tuh selalu ada gitu ya, selalu ada pengulangan, penekanan bagian tertentu ya. Karena saya lebih sekarang itu kayak anak-anak kecil Pak. Karena lagu-lagu kayak lagu-lagu sekarang ini saya lebih ke, kalau ada di dalam agama Kristen itu kita ada setiap hari Minggu itu ada sekolah minggu. Oke. Jadi itu memang saya itu coba kembali ke momen-momen itu untuk mengangkat nada-nada lagu-lagu yang rohani-rohani yang dulu. Yang kayak kita pergi sekolah-sekolah minggu kayak gitu. Jadi coba saya bawa ke dalam duniawi kayak gini Pak. Tapi dengan dia punya materi yang memang betul-betul harus buat mereka tuh gampang untuk ingat. Berarti lu tuh Kristen yang taat ya? Amin Pak. Rajin berdoa soalnya. Oh rajin berdoa, rajin ke gereja? Rajin Pak. Rajin. Kan kalau orang timur tuh satu lagu yang selalu bisa dinyanyikan pasti Mama Sio Mama. Sio Mamae. Sio Mama. Bisa nggak? Coba Sio Mamae. Setiap balik lagi ngobrol sama orang timur, Iya. pasti mereka Lagu itu. bilang Tapi lagu itu sedih Pak. Iya, tapi selalu rata-rata pada tahu lagu itu kan? Iya, karena memang lagu itu kan untuk lagu legend yang tidak bisa digantikan, itu lagu itu. Itu artinya apa liriknya? Aduh, kalau bicara lagu ini memang setengah mati sih Kak. Memang lagunya ya membuat kita mengingat kita punya orang tua. Ini untuk ibu ya Iya. lagunya ini ceritanya. Ibunya. Lagu-lagu ke ibu. Hmm. Jadi kayak dia cerita kita, apalagi anak rantau kayak kita nih Kak. Aduh. Ini semua yang pasti dengar lagu ini ketika lagu ini diputar pasti mau momen apapun ada, nggak tahu lagunya jadi sakral gitu kayaknya buat kita. Selalu teringat ibu di Iya. rumah. Kalau lagu-lagu kayak gini dinaikkan ini pasti kita momen untuk mengingat orang tua tuh tiba-tiba aja. Waktu sedih atau susah di Jogja yang bingung karir, bilang ke orang tua nggak? Saya selalu dengan ibu tuh kontak untuk memang minta doa selalu, arahan, dukungan gitu selalu. Ya namanya kita yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang kasih kita kekuatan ya. Kita harus selalu untuk meminta doa dan restu dari ibu tuh pasti Kak. Apa kata ibu tentang karir
sekarang? Ya kalau ibu nih, saya tuh jujur ya kayak kalau saya punya orang tua itu saya tidak pernah mau tunjukkan bahwa jangan pernah bangga dengan saya punya pencapaian saat ini. Jadi saya itu tidak pernah, mereka tuh sampai tidak pernah mau, kalau orang lain kan pasti bangga ya kalau anaknya kayak gitu. Tapi kalau mereka, ibu dan ayah saya itu lebih ke yang gak peduli lah kayak gitu sebenarnya. Maksudnya mereka bangga dalam doa kayak gitu aja, bawa dalam doa. Tapi kalau mau bilang anak saya tuh sekarang begini, oh itu tidak. Jadi mereka sesantai apapun hidup mereka sekarang itu mereka menikmati. Oh, tapi gak ada momen, ini anakku nih Toton sekarang udah sukses. Jadi artis. Kadang-kadang itu orang sampai kadang gak percaya bahwa itu orang tua saya, Pak. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena memang yang dari awal saya bangun komitmen sama ibu dan ayah itu, mereka tuh aja bingung sampai kok kamu bisa sampai ada di titik ini. Karena memang kita dari garis keturunan itu gak ada keluarga kita satupun yang memang musisi. Apalagi yang sampai profesional iya, ya. Jadi mereka tuh bingung kenapa kok ada sampai kamu bisa di titik ini, sendiri juga bingung. Tapi kan orang-orang timur suaranya bagus-bagus. Tidak bagus sih sebenarnya kakak. Jujur maksudnya kalau kita mau bilang suara bagus ini saya sendiri aja saya selalu bilang di mana-mana bahwa saya itu tidak bisa nyanyi. Cuman gak tahu saya sendiri juga bingung ketika saya itu lagi ciptain lagu itu, saya itu kayak kadang-kadang saya merasa bahwa saya juga punya talenta ada gitu ya. Serius Kang Soleh. Bangga terhadap diri sendiri ya. Keren juga nih gue ya. Gitu. Kayak lagu-lagu yang saya ciptakan buat orang-orang nyanyi juga lumayan didengarkan di timur. Tapi saya tuh kadang-kadang kalau dengar sendiri itu saya kayak puji diri juga. Boleh juga. Boleh juga ya saya lagu kayak gitu. Tapi kan Ambon kota musik dunia kan udah. Iya sih, cuman karena mungkin kita rajin-rajin ke gereja aja Pak. Iya sih. Jadi memang hampir semua orang di sana itu kan rata-rata nyanyi-nyanyi kan. Beribadah pun lewat musik. Beribadah musik. Jadi memang kalau nyanyi, tapi kalau mau bilang suara bagus itu saya merasa saya enggak suara bagus Pak. Jadi, ya karena lingkungannya pada bisa nyanyi semua ya. Iya. Jadi mungkin karena memang bisa nyanyi, akhirnya kita semua suka nyanyi aja. Karena di sana kan bukan hanya joget. Kayak ada acara gitu pas paling karaoke keyboard tunggal kayak gitu. Terus yang suara-suara bagus itu mana ini? Yang mana? Oh kamu suaranya bagus, nyanyi dong kayak gitu. Terus dibuat kelompok-kelompok grup-grup bagi suara vokal grup kayak gitu. Nah itu banyak di sana. Makanya kita kalau tahu nyanyi bisa nyanyi, tapi kalau mau bilang suara bagus itu enggak. Tapi iya, sekarang tapi kan lagu-lagu karya lu tuh bahkan dimainkan dan dijadikan acara, maksudnya kayak masuk ke seremonial buat orang-orang yang bahkan di luar timur ya. Ya di Pulau Jawa di mana ibu-ibu pada senam berapa pakai lagu itu. Ada ini enggak perasaan kebanggaan yang wah gila, kebudayaan timur bisa masuk ke semakin populer. Ya itu pasti ya kayak karena saya selalu maksudnya saya tuh orangnya tidak terlalu mau ekspektasi tinggi karena saya tahu bahwa ketika kita berekspektasi terlalu tinggi kita akan sakit sendiri dengan ekspektasi kita. Jadi saya itu berkarya selama saya buat yang masih menurut saya mau didengar dan tidak didengar ya sudah, intinya lagu ini kan dia akan berproses dan dia tidak pernah mati. Dia akan hidup terus sampai kapanpun walaupun nanti kita tidak ada di dunia ini. Saya percaya bahwa karya-karya saya itu akan hidup dan bisa didengarkan ribuan tahun ke depan lagi. Itu saya percaya bahwa masih ada orang yang mau dengar kayak gitu. Jadi ketika kalau yang tadi Kang Soleh tanya ada kebanggaan dalam diri, pasti ya saya bangga sekali Kang. Cuman kalau mau terlalu melebih itu saya itu malu. Gitu sih. Ketika bikin lirik itu biasanya apa yang ingin disampaikan lewat lagu? Ada karena kan aku perhatiin liriknya Kaks itu dekat sama keseharian. Iya. Apa yang pengen disampaikan lewat lirik lagu-lagu lo? Jadi saya itu kadang-kadang kalau mau cari materi itu memang agak apalagi kalau sekarang kita lihat timur-timur semua kan hampir warnanya itu mirip-mirip kan. Jadi saya kalau sekarang cari materi itu memang saya mesti harus ada stres kayak gitu Kak. Kalau orang kan kadang-kadang kalau moodnya lagi bagus baru bisa bikin musik materinya bagus gitu. Kalau saya itu lebih suka kayak cari stres.
Oke. Cari masalah, biar masalah itu datang baru Jadi musik. bisa dapatkan ide-ide Oke. gitu. Terus gimana dong? Nah, sekarang udah sukses, finansial aman, Iya. nggak stres dong? Masih Pak. Masih stres dengan kelakuan ini anak-anak ini semua. Tapi sudah stres yang berbeda. Iya. Oh, Tapi saya suka kalau marah-marah mereka itu ada ide yang saya dapat. kalau mereka bikin emosi Iya, ya. bikin jadi- emosi tuh. Kalau si IO itu dari mana tuh? Inspirasinya? Itu waktu itu karena memang Menyala Queen ya, si IO menyala Iya, Queen. lagi rame-ramenya yang kata-kata di TikTok itu kan yang pontang-panting tanpa doping kerja keras itu kayak gitu, makanya Oke. saya ambil lirik-liriknya itu coba jadikan lagu gitu aja Pak. Oh Si itu O. berarti tentang apa si IO itu? Itu kayak orang yang lagi apa ya, CEO itu yang lagi rame-rame di kayak racin-racin Ya, gitu. racin. Ya. Si IO yang menyamar. menyamar gitu. Menyamar. Makanya coba saya buat, cobalah ikut-ikut racin lagi walaupun muka hitam. CEO hitam. Oh makanya tadi bilang kan selalu nyari yang tren-tren. Oh, Nah. diambil dijadiin Iya, lagu. diambil. Tapi gitu. kenapa menyala Queen? Karena kan biasanya menyala King. Iya. Iya, karena memang di kata-kata TikTok itu Kak, itu kan mereka selalu kan bilang menyala Queen, kayak pontang-panting tanpa doping, kerja keras tahan banting, menyala Queen kayak gitu. Oh kalau di TikTok gitu. Ah, Kan di TikTok. dulu kan biasanya menyala King. Iya. Makanya saya ikutlah tren-tren kayak gitu, kasih taruh di dalam lirik. Ikut Lagu. meramaikan. Iya, meramaikan aja gitu. Oh, itu pas lagu CEO kayak gitu tadi udah tiba-tiba kebayang lirik dan hummingnya. Iya. Jadi memang saya tuh kalau buat lagu tuh sebelum ada musik itu saya sudah punya hayalan Kak. Karena kalau contoh kayak di dalam kereta, itu tuh saya suka kayak tulis lagu tuh dalam perjalanan. Menghayal-hayal. Jadi kayak saya lihat-lihat sawah tuh, wah ini menghayal ini bagaimana ini. Tapi bisa main alat musik. Saya cuma bisa gitar tapi sedikit. Saya tuh nggak tahu apa-apa tentang musik. Cuma modal bisa buat lagu aja. Tapi nggak pernah orang itu sampai berpikir Kak itu pakai aplikasi apa untuk rekaman dan lain-lain recording. Saya nggak tahu. Tahu Saya tulis nih- lagu saja. Iya, saya cuma tahu tulis lagu. Saya tuh nggak punya bakat untuk di kayak buat musik. Itu tidak ada. Mixing, mastering itu juga tidak. Itu tetap produser saya tuh yang baju putih. Dia yang kerja. Kalau untuk produser selalu dengan dia atau Iya, berganti-ganti? kalau saya tuh mau projectkan sama siapapun tetap saya minta vokal karena dia sudah paham karakter vokal saya. Oke. Siapa nama produsernya? Nah, Pam. Pam. Pam, Ih, iya. ketemu di mana sama Pam tuh? Pam ini juga dulu kuliah di Jogja, Pak. Oh. Nah, di Jogja, semuanya di Jogja. Akhirnya dulu dia produksi saya itu belum ada uang tau, jadi kita dua perjanjian aja dulu. Saya bilang nanti kalau sudah saya sukses baru saya bayar kamu gitu. Pam ini bukan orang timur. Dia orang Jawa, Pak. Iya, di antara semua rombongan ini yang paling bukan timur mukanya kan. Orang Jawa cuma besar Papua. Di Oh, Kaimana. makanya gede Iya. kulturnya di Iya, Papua di ya. Papua. Dia ngerti beat-beat yang Iya, timur. Dia ngerti kayak mixing masteringnya suara-suara dari Oke. timur itu udah. Oh, Berarti jadi vokal engineer-nya juga Iya. si Pam. Iya, dia. semua lagu Toton Karibo Pam Iya, yang Pam produserin. Iya. Tepuk tangan buat Pam. Weh. Berarti dia ini yang paling bisa menerjemahkan musik-musik yang ada di kepala lu ya. Iya, kalau dia tuh kadang-kadang yang bisa kasih masukan itu cuma dia. Kalau yang lain saya tidak peduli. Kalau dalam studionya kita dua kayak duduk buat lagu tuh terus satu datang lagi, kakak coba pakai lirik ini. Itu saya sudah moodnya hilang. Saya jalan dulu. Nanti dia sudah tahu. Bilang, kakak nanti tidak ada orang baru datang rekaman sudah ya. Karena kan dia kan tahan berapa artis timur banyak. Iya, Oh, iya. Pam Jadi ini kita punya satu studio itu rata-rata semua tuh dipegang Produksi sama di dia. situ. Iya. Oh, Sampai itu kemarin orang dari Hits Record ya ke Jogja itu lihat studionya itu mereka nggak sangka Kak. Kita studionya dalam hutan. di dalam hutan gimana? Iya. Di daerah mana? Beneran dalam di hutan? Jogja, di Godean, tetapi di pinggiran hutan. Oh. Berarti sebelum Kopdes udah ada studio kalian ya. Yang di dalam hutan itu. Visioner memang. Visioner. Visioner memang. Itu sampai kadang-kadang mereka bilang, kok studio kalian jauh kayak gini terus kayak nggak ada hidup lagi di sini. Saya bilang ya tapi lagu-lagunya hidup gitu. Oh, itu yang penting toh. Iya, orang dari Hits Record yang RCTI kan pasti ya. Iya. Idol kan apa sih? Iya. Hits Record tuh Iya, kalau nggak Hits salah Record. ya. Iya. Yang Kemarin menaungi. ke siapa ya yang sama Novi ke Jogja. Novi Abami.
Kan sekarang kan saya lagi kerjain ini albumnya dia juga. Oh, Novi. Makanya saya minta Nov, ini kalau selama ini kau di Jakarta dengan studio yang mewah dan yang canggih, minta maaf kau datang ke studio kami ini, ya ikut aja. Gak usah kau minder atau gimana, lah aman ke aman. Tapi Memang begini. kualitasnya ya bisa. Tapi benar-benar terpencil terus. Iya. Jadi orang itu pikir kita tuh punya studio yang wow, yang kayak gitu. Kayak di film-film. Iya. Tapi nyatanya pas sampai di sana itu tidak sesuai. Mereka tuh berpikir bahwa kita ini sudah kaya sekali kayak gitu kan. Jadi punya ruangan yang bagus kayak gitu. Ini AC aja 16 nggak rasa dingin Pak. Itu berarti jarang diservis. Iya. Perlu dicuci. Itu yang produce Novi juga si Pam? Iya. Wih. Pam dia yang ini juga. Awalnya mixing gimana mastering. ketemunya sama Pam? Waktu itu dia kan adik jauh ya. Maksudnya saya sudah lama di Jogja sekali, baru dia datang. Terus tiba-tiba mereka cover-cover itu lagu-lagu timur, tapi di channelnya dia. Terus saya dengar lagunya kok ini bagus ya mixingannya. Saya cari tahu lah itu siapa. Tiba-tiba ada teman saya personil juga, anak rap hip hop juga. Dia itu sudah dekat sama Pam. Oke. Asaprio namanya. Saya bilang ke Asap ini, saya bilang, saya pengen jumpa sama ini. Si Pam ini. Wih buat apa kakak? Tidak, maksud saya pengen siapa tahu dia bisa produce saya toh. Oke. Nah gitu. Akhirnya sudahlah di situ Asap antar saya ke Pam. Saya ngobrol sama Pam, saya bilang saya suka kamu punya mixingan toh. Jadi bisa kau produce saya, tapi jujur saya belum ada uang untuk bayar. Dan disitulah saya dengan dia betul-betul berkarya tanpa harus melihat uang dulu. Sampai sekarang puji Tuhan kita bisa menikmati proses kita sama-sama, sukses sama-sama begitu. Dia yang bilang tadi tuh, yang bilang ini pasti sukses. Dia bilang saya waktu itu. Yang lagu-lagu tadi itu ya. Dia dari dulu dia sudah bilang kakak itu potensi. Berpotensi. Waktu saya belum dikenal sebanyak orang kak. Dia yang bilang kakak ini cuma potensi, cuma belum dapat produser yang pas aja. Akhirnya ya saya dengan dia jalan dari situ sampai sekarang yang ada nih. Berjodoh. Udah Iya. berapa tahun berarti sama Pam? Sudah berapa ya Pak Bes? 7 tahun. Sampai dia kemarin suruh mau pulang pergi tes PNS, saya bilang kalau kau tes PNS saya stop menyanyi. Mau tes Gak PNS? boleh Pam. Iya. Dia udah kemarin sudah sempat pulang Pak, itu saya stres. Pulang ke Papua. Iya dia udah pulang ke Papua mau tes PNS kan, saya bilang aduh ini kalau dia sudah pulang berarti memang karir hancur juga ini kita. Karena memang yang paling mengerti karakter vokal saya itu memang dia. Si Pam. Nah, waktu saya kerja sama itu lagu Pak SBY juga sama Bang Topati. Bang Topati itu semua mereka bilang, Ton ini kita nggak paham ini materi apa mixinganmu ini gimana. Saya bilang Pak izin saya kasih produser saya kerja, nanti dia ikut aja kayak gitu. Akhirnya dia juga Pam lagi. Iya dia yang kerja. Gitu. Tapi pertimbangan kolaborasi dengan orang-orang itu gimana? Kan banyak kali kolaborasi dengan. Benar. Ya itu apa yang jadi pertimbangan lo? Kalau saya sih, saya tidak memilih-milih sih Pak sebenarnya. Cuman memang karena saya ini kan melihat bahwa kalau kita kolaborasi dari dulu memang saya lebih fokus ke teman-teman timur sendiri. Karena kita saling rangkul supaya support. Ya support, ya istilahnya satu naik ya semua juga bisa ikut sama-sama gitu. Jadi waktu saat-saat ini memang yang saya featuring untuk collab-collab ini yang dari luar ini cuma paling baru Novi Abami saja. Memang karena memang dia ada darah-darah timurnya juga kan. Tapi kalau dari yang lain-lain situ saya lebih fokus sama teman-teman saja. Kita saling di lingkaran kita aja yang saling support dari dulu. Jadi ya karena hari ini saya yakin bahwa hari ini saya naik, besok pasti teman saya juga akan naik ya, dia juga bisa bawa saya lagi gitu. Tapi ada single terbaru nih nanti nih yang sendirian ya. Ini tidak collab ya? Hitung-hitung apa? Oh hitung-hitung. Hitung-hitung ini tidak collab ya? Hitung-hitung collab juga. Oh collab juga? Iya. Saya tuh sebenarnya buat lagu bisa sendiri Kak. Cuman saya tuh gak percaya diri kalau bawa sendiri. Karena jujur karakter saya itu vokal nyanyinya itu kurang masuk bagi saya berdiri sendiri. Saya dengar sendiri saya jijik. Karena memang saya tuh lebih doyan ke rapnya gitu. Okay. Iya. Kalau untuk nyanyi itu enggak. Makanya selalu ngajak aja. Iya, makanya kalau di mana saya punya teman-teman ajak itu juga bukan karena ada planning Pak. Jadi kan di studio itu kan artis-artis timur itu ada sekitar 7-8 orang gitu. Jadi kalau satu rekam yang lain duduk santai ngopi-ngopi gitu. Ya sudah terserah.
Saya pas ketemu sama Justy, sini. Coba kamu isi. tag ya, isi. Kayak gitu aja. Jadi Kalau- cuma ngajak. Hitung-hitung sama siapa? Sama Justy Sama Aldrin. Justy. Karena Iya. pas lagi tag ada dia. Iya. Justy Aldrin, makanya saya bilang kau nyanyi ya. Kayak gitu, jadi saya buat lagu itu juga pas kesempatan ada teman di situ, ajak ayo isi kayak gitu. Hitung-hitung itu tentang apa? Hitung-hitung itu saya berpikir bahwa banyak perempuan yang mengatakan laki-laki itu selalu mau kondo ya Pak. Tapi menurut saya itu enggak. Maksudnya karena mungkin saya buat dalam lagu ini hitung-hitung ini karena saya berpikir bagaimana perempuan itu bisa bersabar menunggu proses untuk laki-laki itu sukses. Jadi saya coba kayak berpikir bagaimana ya. Oh, ketika saya jalan sama dia kayak mau bayar makan aja baru 1 kali tapi sudah ngomelnya kayak sudah traktirnya sudah beribu-ribu kali gitu. Terus kayak ajak nonton gitu yang dibayarin juga kayak ceritanya ke teman-teman pacar saya ini gak ada guna kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita sebagai laki-laki kita juga pingin gitu loh. Ya. Jadi saya tuh kembali lagu ini saya menghayal saya punya cerita dulu-dulu kayak gitu. Bahwa waktu itu saya punya pacar atau istri saya sekarang ini juga dia kalau nggak kuat mungkin ya kita dua nggak bisa sama-sama gitu. Jadi saya cuma bilang sebenarnya karena waktu kita pacaran Pak, saya jujur saya pakai duitnya habis memang untuk produksi dan lain-lain tapi tidak naik. Nah itu jadi saya itu berpikir bahwa tidak selamanya laki-laki itu kalau dia ada kerja pasti dia mau bertanggung jawab dan bukan berusaha. Iya, tidak selamanya laki-laki itu mau kondo. Iya. Pengen nunjukin, tapi kalau belum mampu Iya ya belum gimana mampu lagi? ya kita mau gimana Pak. Kayak contoh tadi yang saya bilang masukin lamaran aja tidak dipanggil untuk interview. Gimana coba kita mau berjuang. Ya buat teman-teman sekelas yang lagi berjuang bermusik ini. Pak izin minum Pak. Oh silakan. Silakan. Kak. Authenticity Soundroom 2026 sudah dibuka. Silakan submit karya otentik lo yang nantinya bakal dikurasi oleh tim Authenticity. Apapun genre musiknya ya, lu punya kesempatan main di panggung-panggung Authenticity tahun ini. Salah satunya kalian bisa main di panggung Pesta Pora. Jadi langsung aja cek link submissionnya di bio Instagram Authenticity dan pantengin terus update-nya. Iya, dan ini saatnya kita masuk ke segmen netizen izin bertanya. Silakan buat teman-teman sekelas yang mau bertanya kepada bintang tamu atau narasumber yang akan kami wawancarai. Nanti bakal diposting di Instagram @authenticity_id. Di sana kamu bisa mengirimkan pertanyaannya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan nitip, gue pengen nanya ke Pam yang produksi dikit boleh ya? Pam, Kak Stoton pakai autotune tuh? Baik, autotune mania kan. Autotune mania di mana-mana autotune mania. Kan. Dikepung. Kita lanjut pertanyaan pertama dari amd.rindi_. Dia nanya nih Kaks, inspirasi lagu Balik Pulang 2 dari kisah siapa sih Bang? Nah, Oke, kalau Balik Pulang 2 ini saya juga bingung sih orangnya ini yang mana sebenarnya. Kalau memang ini lagu kisah nyata. Oke, tapi bukan lagu- kisah pribadi. Bukan, lagu ini kisah nyata tentang percintaannya. Jadi waktu itu kita itu di order Pak. Disuruh buat lagu nanti dibayar. Oke. Nah dia cerita lah kisahnya dia nih, si perempuan ini. Saya sudah lupa namanya siapa. Karena waktu itu dia chattingnya ke Justy Aldrin. Karena lagu ini kan saya dengan Justy Aldrin juga yang nyanyi kan Balik Pulang 2. Akhirnya dia bilang nanti kalau lagunya sudah jadi dia mau bayar kita. Bayar itu satu orang 300 kalau nggak salah waktu itu. gede banget. 300.000 Pak. Oh, sekian juta. 300.000 jadi 600. Sudahlah semangat ini Pak. Waktu itu memang belum ada yang kenal kan, tapi orderan pertama gini, ya jatuhnya dapat duit kan. Justy telepon, Kak, ayo kita dapat order ini. Ke sini ke studio kita coba buat. Kita buat, tiba-tiba lagunya sudah jadi. Oke. Dianya ini hilang, gak bayar kita, Si diblokir lah. perempuan ini? Iya, dia blokir lah saya dengan Justy ini. Oke. Saya bilang, kok ini bagaimana ini cerita lagu sudah jadi, terus kita gak dibayar, diblokir pula ini. Ini orang gimana? Akhirnya Justy ini dia yang merasa bahwa sudahlah lagu materinya bagus. Dia bilang ke saya, Kak, nanti cari waktu saya yang biayai semuanya pakai duit saya. Oke. Tapi lagu ini tayang di channel YouTube saya gitu dia bilang. Oke. Saya bilang oke, terserah adik aja. Kalau kakak tuh sudah tidak punya harapan lagi di lagu itu. Intinya 300.000 sudah hilang itu berarti pergi sudah. Berarti dia tuh manfaatin kita aja. Tahu-taunya lagunya ditayangin di YouTube-nya Justy itu kakak. Langsung meledak. Nah dari situ.
Dari situ meledak. Dari situ saya sadar lagi, saya sama Justy duduk. Kita berharap 300.000 tapi malah dikasih itu Lebih. berlipat. Tahun berapa sih itu? Itu tahun 2020. 22. Covid ya? Iya di Covid itu Covid. Iya. Itu orang kalau keluar 600.000 sekarang bisa kaya ya. Iya. Itu sampai saya juga heran juga kok ini. Pas nanti sudah viral, sudah dapat duit, baru saya nanti berpikir lagi kembali, wih kalau kemarin dia kasih kita cuma 300, masternya dia yang ambil, kita gak dapat apa-apa nih. Iya. Masih diselamatkan. Iya. Berarti memang jalannya ditulis Tuhan begitu iya, ya Kak. betul Kak. Itu orang random yang WhatsApp atau gimana? Iya sih Kak, itu di Instagram. Oh Di IG. DM. Iya DM. Katanya dia cerita tentang kisah cintanya sama pasangannya. Oh. Ya Jadi sudahlah. ini tuh lagu tentang dia. Iya tentang dia, hubungan cintanya dia, perempuan ini. Yang dia pun hilang. Iya dan saya cari laki-laki yang buat dia sampai sakit ini siapa gitu kan. Biar saya tagih uangnya gitu loh. Daripada pacarmu yang suruh kita buat tapi ternyata kamu kabur kan. Ya, Iya. Nah buat mungkin siapa tahu ada yang nonton dan ternyata kamu Nah. itu. Dicari ini. Silakan tinggalkan komen. Menyesalkan, coba waktu itu bayar 600.000. Iya. Wah udah punya master. Paling sudah punya, dia kan mau masuk ke dalam video klip juga waktu itu. Oh dia ceritanya. pengen masuk ke Iya. video klip. Dia yang bilang Kak ini jadi lagunya tentang saya. Jadi ya kita kan bilang ya kita kan cuma terima orderan. Apapun yang kamu buat yang menurut kamu baik ya oke kita ikut. Yang penting bayaran gitu kan. Iya. Waktu itu kenapa dia nyari ke kalian? Ke Karena Justy. dia tahu bahwa waktu itu Justy memang lagi genjor-genjor untuk Indonesia Timur lagu-lagu galau. Oh. Nah, dan dia suka, kenapa dia cari saya? Karena dia suka rapnya saya gitu. Akhirnya dia kasih ketemu saya dengan Justy. Oh, Oke, memang karena sesuai orderan lah. Iya, sesuai suka orderan. suka musiknya Justy, suka rapnya Toton. Iya gitu Pak. Jadi makanya jalan, padahal dia kabur. Kita lanjutin pertanyaan kedua ada dari Artogala_12. Pertanyaannya, apa judul lagu yang pertama kali Bang Toton ciptain? Bertanya dengan nada AM. Nada AM ini apa? Apa ini? Halus maksudnya. Oh, nada halus. Lemah lembut. Gitu. Lagu pertama kali yang saya ciptakan itu lagu Jelski. Jelski. Iya. Maksudnya Itu jelek. lagunya nggak masuk akal itu. Jelek gitu. Jelski itu jelas sekali. Oh jelas. Oh, judul Oh. lagunya jelas sekali. Iya, Apa Jelski. tentang apa? jelas sekali. Jadi itu lagu-lagu rap itu aja sih Kak. Lagu-lagu rap yang biasa kayak anak hip hop. Kayak Masih ingat gitu, rimanya kayak, apa? Baitnya, Ini. baitnya. Ade os cantik os Jelski itu pakai bahasa Tanimbar itu. Oh. Logat-logatnya. Jadi kayak ade os cantik os Jelski kakakku, aduh kayak sudah lama sekali Pak. Itu di awal-awal saja. Itu masih di sebelum ke Surabaya kah? Enggak, itu sudah di Jogja. Udah di Belum Jogja. pernah direkam. Sudah sih. Oh udah direkam. Tapi itu kan zaman dulu kan kita belum main YouTube Pak. Oh, Masih rilis dulu di mana? Reverb Nation. Reverbnation.com. Iya. Sekarang nggak ada niatan di upload di siapa tahu di digital malah. Wah itu udah nggak tahu lagi materi lagunya udah hilang Pak. Wah aku udah cari di YouTube lagi udah nggak dapat lagi. Lost media ya. Iya. Sudah lost. Ya itu Jelski. Jelski jelas sekali. Jelas sekali Jelski. Jelski. itu apa singkatan-singkatan dari Dari timur. Oh. Bahasa gaul. bahasa gaulnya di Iya. timur. Jelski. Jadi kan timur kan suka singkat-singkat Kak. Heeh. Nah, kayak status telan cuek kayak begitu. Oh. Epen emang penting gitu-gitu kan. Jadi saya coba bikin Jelski jelas sekali. Siapa tahu sekarang kalau dibikin sekarang jadi naik lagi loh. Iya Pak ya. Jelski Coba ya, jelas sekali. Wah ini bisa nih ya, coba dari Diolah lagi. bagus ya menurut Kang Soleh. Karena Kang Soleh ini kan sukanya mengkritik, jadi kita harus mendengar masukan. Kalau bagus ya kita Karena kasih. itu aneh, apa sih Jelski? Jelski ya. Minimal jelas. kayak orang sebel juga, apa sih Jelski? Iya. Jadi pengen tahu kayak dulu awal gue denger, apa sih statue? iya. mengganggu itu. Oke siap. Itu berarti Faris Adam. Kok mengganggu sekali ini Kang Soleh. Jelski itu kan dan bagus bisa misalnya jadi bahasa materi orang-orang lagi, juga iya. kalau misalnya gimana kerjanya Jelski. Jelski jelas sekali. Jelas sekali. Oh, Duitnya keren. Jelski, duit Jelski. honornya Jelski. Oke, terbaik ini jadi masukan ini harus jadi materi nih. Siap. Iya, karena mengganggu itu. Iya, siap. Apa sih Jelski? Tadi kan begitu denger aja, ya apa sih? Iya. Orang jadi pengen tahu lebih. Iya. Iya, kayak nyebelin itu. Nyebelin. Tapi apa sih ini jadi? Kita lanjut lagi pertanyaan ketiga dari Mr. Fandi DFMC. Bang Vokalisnya agrikultur. Iya nih. Bang Toton Karibo di lagu CEO yang jadi CEO tuh sebenarnya siapa sih? Sebenarnya di lagu itu
CEO-nya itu perempuan. Oh makanya menyala Queen juga. Cuman konsep videonya ini sudah terlanjur buru-buru saya buat. Karena saya buat kan di Jakarta. Waktu itu sudah mau sempat pulang kan di Jogja. Jadi saya itu kayak sudah karena waktunya mepet karena sudah mau berangkat. Ya sudahlah saya buatlah laki-laki ini yang harus jadi CEO. Padahal sebenarnya itu awalnya itu perempuan. Nih ceritanya kayak gitu. Sudah pulang ke Jogja pas lagi ngedit. Baru saya ini kok bingung kayak. Wah kok ini kok lagunya. Kita bilang menyala Queen tapi yang jadi CEO-nya itu perempuan. Kayak apa laki-laki gitu kan. Jadi kan harus dia menyala King gitu. Betul. Cuma karena ya sudah terlanjur ya maju aja lah. Daripada lama upload lagi gitu. Tapi apa domisili di Jogja, pekerjaan banyak di luar ini masih masuk apa dengan hitungan apa secara mobilitas transportasi. Bagaimana itu Kak? Iya, maksudnya kan tinggal di Jogja, kerjaan kan banyak luar Jogja, nggak repot. Sebenarnya kalau pas mau itu saya curi-curi waktu sih Kak. Jadi kayak ada event di Jakarta kan kebanyakan sekarang kan saya itu perform itu lebih banyak di Jakarta. Iya. Kalau dulu kan timur-timur terus toh. Sekarang ini memang hampir akhir-akhir berapa tahun kemudian dari belakangan ini banyak lebih manggung ke Jakarta. Jadi saya curi-curi waktunya di situ. Nah, jadi kayak ada waktu kosong ini syuting video sinilah. Biar kayak kelihatan anak Jakarta juga kan. Gak ada niatan buat beli properti di Jakarta. Aduh ini kalau mau tinggalin Jogja ini susah Pak. Jujur. Jadi saya itu udah diajak banyak. Harus tinggal di Jakarta karena ini kan memang daripada saya bolak-balik Jogja Jakarta. Hampir kayak teman-teman yang timur-timur sekarang kan yang pas viral-viral semua tinggalnya di Jakarta. Frisly udah di Kemang. Frisly, terus kayak Silet Open Up, terus Faris Adam mereka semua sudah punya rumah di Jakarta. Cuman saya itu nggak bisa Pak, karena memang Jogja itu kota yang memang betul-betul di mana saya belajar tentang hidup itu di situ. Makanya saya itu nggak akan pernah mau tinggalin. Saya bilang ke orang tua, kalau bisa nanti mama sama papa yang tinggal ikut saya ke Jogja. Oh gitu, malah ngajak ke Jogja. Iya. Karena memang disitulah saya Toton Karibo tuh perjuangannya itu di Jogja. Jatuh bangunnya itu di kota itu, makanya saya nggak mau tinggalkan. Dan mending saya pulang balik aja lah, nggak apa-apa. Apa yang paling berharga yang diajarkan Jogja? Jogja itu kenyamanan sih. Kayak orang-orang di sana itu terlalu istimewa betul seperti kotanya. Kayak banyak orang yang betul-betul kayak di sana itu yang ada sebagian yang beberapa saja yang memang mungkin karena merantaunya juga di Jogja, bukan orang Jogja, yang memang agak-agak sedikit rasis dengan kita orang timur. Tapi kalau orang asli Jogja, itu jujur sangat luar biasa mereka tuh. Kayak betul-betul banyak bantu. Kayak sekarang saya tuh lebih respect ke Mas Daru, Mas Darboy yang kicau dia. Kicau. Dia itu salah satu musisi yang betul-betul dia selalu membantu saya dalam segi apapun di Yogyakarta. Saya itu selalu kayak ngobrol sama dia, saya minta izin karena tuan rumah. Dia tuh respect sekali sama kita anak-anak timur yang di Jogja. Dia tuh bilang kita ini sama-sama lokal. Jangan kalian berpikir bahwa saya ini juga nasional, saya itu juga lokal. Jadi saya tuh mensupport kalian. Teman-teman dari timur itu sudah jadi kewajiban saya sebagai musisi tuan rumah di Jogja gitu. Makanya saya itu banyak belajar tentang ilmu entertain banyak juga lewat dia kayak gitu kan. Jadi ya orang Jogja itu terbaik sih. Makanya saya itu gak bisa sih lupakan Jogja itu. Walaupun bukan orang Jogja ya. Ya menemukan kenyamanan di Jogja. Saya itu gak bisa tinggalin kota itu lagi. Sudah jodoh. Iya sudah memang. Sudah karena berjodoh. memang jodoh semua sudah di situ jadi. Ya mau gimana lagi. Tinggal lanjutkan aja. Pertama kali muncul sebagai Toton Karibo di Jogja juga. Apa dari di Tual udah pakai nama panggung? Di Tual nama panggungnya Toton Karibo sudah. Sekarang kan dulu kan saya punya rambut itu. Kribo. Iya Kribo. Jadi akhirnya Toton Karibo. Kayak kakak Ari Kriting. Iya jadi dari Tual pun udah pakai nama Toton Karibo. Pakai nama Toton Karibo. Tapi rambutnya belum terlalu kribo waktu di Tual. Cuma pas nanti di Jogja pas sudah mulai dance baru saya buat itu. Nama asli, nama KTP apa? Anton Batkormbawa. Anton Batkormbawa. Itu marganya Batkormbawa. Iya. Kayak Nicky Yulu, Fresly gitu. Kita punya marga. Oh, Toton tuh panggilan kecil. Iya. Nama-nama panggilan Semarang gitu Kak. Hampir kalau nama Anton itu kan rata-rata kan di timur itu Toton kayak gitu. Oh, di timur tuh nama Anton rata-rata jadi Toton. Toton, Tony. Kayak gitu-gitu.
Jadi kalau ketika saya bilang nama Anton juga orang di Jawa kan nama Anton Iya, banyak banyak, kan ada di Jawa. Banyak benar. Jadi kok Toton betul namamu Anton? Bilang iya. Itu nama asli nama KTP kan nama Anton. Wih itu orang Jawa juga nama Anton banyak. Oh iya makanya saya juga sudah jadi orang Jawa sebenarnya. Bisa Jawa bahasa Timur. Jawa? Masih dikit-dikit belajar Pak. Tapi kalau orang ngomong ngerti? Iya kalau orang ngomong di Jogja itu apalagi yang bahasa Jawa Jogja. Iya udah paham. Oh. Kalau saya masih, jadi kalau sekarang saya duduk sama orang Jawa, orang-orang Jogja. di lingkungan itu, saya minta mereka tuh tetap pakai bahasa Jawa. Oke, Nggak boleh sekalian pakai bahasa belajar. Indonesia ya. Jadi mereka tuh ngomongnya bahasa Jawa, saya dengar ikut. Oh jadi pelan-pelan pasti sudah bisa. Oh, Ya 1 tahun lagi ya Pak. Iya. Sudah bisa lancar ya. Terus lagunya liriknya full Jawa. Oh itu. iya bisa nih, harus. kan sekarang baru judulnya. Iya. Kan di orang urus itu saya ada pakai bahasa Jawanya dikit. Iya. Tapi masih sedikit aja sih. Itu nanya dulu ke orang Jawa nggak ya? Bener gak bahasa Jawanya atau? Oh iya saya tanya. Saya tanya waktu itu. Mereka bilang oh ya masih bisa masuk Ton. Ini liriknya. Tapi saya buat sendiri. Tapi takutnya salah kan, makanya Iya. harus tanya dulu. Koreksi. Iya koreksi, mereka bilang oh aman. Jadi ya sudah gas aja gitu Pak. Wes. Ya karena Toton sudah dari Jogja, kita minta Toton nanda tangan dulu vinil nih jauh-jauh Iya ke dong. sini. Oh siap. Di Belakang belakang nih, ada vinil. Coba kasih tahu Bas. Wih itu memang paling. Nah di sana Ton. Wih ini paling. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan vinil bertanda tangan Toton Karibo, silakan tunggu informasinya di Instagram kami @authenticity_id. Karena kami akan membagikan semua vinil ini, 30 vinil, satu paket lengkap untuk 1 orang pemenang. Nah siapa tahu kamu pemenangnya, silakan tunggu informasinya di Instagram @authenticity_id. Nanti di akhir season ini akan kami berikan hadiahnya. Tolong dikasih tanggal Ton itu. Iya siap. Ini nanti dapat semua vinilnya Kang ya? Iya 1 paket. Bukan satu-satu. Bukan satu-satu. Kalau yang satu-satu nanti di segmen ini karya gue itu ada hadiah satu-satu poster berdasarkan bintang tamu. Benar. Sama partitur. Sedap. Toton ada lagi informasi atau promo yang mau disampaikan buat teman sekelas? Sebelum kita tutup. Buat teman-teman sekelas jangan lupa tanggal 9 nanti 9 apa? 9 Juli lusa saya bakal rilis lagu terbaru Hitung-Hitung bersama Jesse Aldrin di channel YouTube Sony Musik Indonesia. Oke. Oh dia sekarang sama Sony. Makanya Fandi tadi nanya ya. Oh, iya Fandi sudah jadi artis Sony nih. Oh, iya. Luar biasa. Artis Sony Music. Pantesan Fandi ninggalin komen. Dia A&R-nya kan. Dia yang ngajak ke Sony. Mas Ubur. Mas Ubur. Mas Ubur. Ya, Mas Ubur. Iya. Ubur yang ngajak. Coba-coba tahu siapa tahu ya. Berapa tahun kontraknya? 1 tahun ini Pak. 1 tahun. Gak apa-apa. Segitu aja cukup. Kalau mau kontrak sedikit-sedikit. 1 tahun memuaskan lanjut Kalau nanti lagi. naik harganya lagi lanjut. Betul. lanjut lagi. Tergantung Kang Soleh. Iya. Memang harus sedikit-sedikit sekarang. Iya. 1 tahun. Tidak apa-apa kan penjajakan. Kalau nyaman lanjut ya kan. Betul. Tapi sekarang Sony terbaik sih karena memang hampir rata-rata dari mual yang label-label musik besar di Indonesia ini yang lirik ke lokal-lokal lebih ke Sony sih. Sony yang Si Laon Seven juga kan publishingnya di Sony semua. Jadi kalau sekarang Sony memang lagi gencor-gencor untuk masuk ke timur juga. Iya silakan disimak di semua digital streaming platform lagu terbaru Toton Karibo Hitung-Hitung. Yo dong. Siap. Terima kasih Toton sudah datang ke Bang podcast Soleh, Naik Kelas. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang Kak. Soleh. Semoga karirnya makin bersinar. Siap. Amin. Amin. Terima kasih juga teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas bersama bintang tamu yang berkarya dan tetap otentik di kanal YouTube authenticity_id. Saya Soleh Solihun. Dan saya Bas Boy. Saya Toton Karibo. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Pamit undur diri. Bye-bye. Yo, talk, chill, tetap bikin thrill. Masuk pelan tapi deep and real. Hey, cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu. Podcast Naik Kelas kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk, we speak in